Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang-orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Kita masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Maka negara ini akan senantiasa aman dan sempurna. Hadirin dan masyarakat umat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat menikmati persamaan kita sebagai saudara-saudara agama, saudara-saudara sebangsa dan saudara-saudara setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Sebagaimana cara merawat dan melestarikannya, tentu dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri kita dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negara ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan sebuah negeri. Bahkan bisa menjadi seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis yaitu tanah air dan udara semata. Tetapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang ditanam negara. Nasib negeri ini akan menjadi seperti apa? Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada bangunan yang lain, karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tidak lain adalah atap memang. Lalu apa adalah fondasi dari bangun negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Paham haluan moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, terutama paham pandangan haluan yang moderat dalam keagamaan. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat, wasatiyah. Tidak perlu melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir, teroboh jika tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Paham yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham kita yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini, karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang perlu taksir dan ekstrim telah mempropagandakan dan meluluhlantakan berbagai negara. Paham taksir sungguh mengkafirkan, menyeluruh kepada orang yang tidak